yang penting gue punya burung, gue punya ini burung dulu gue pernah ngalamin gue beli burung jadi di tangan gue nggak jadi karena memang gue dulu nggak bisa gitu. Nah tuh kalian bisa lihat, nah tuh udah mulai tuh. Nah tinggal kita bikin masterannya gimana nih tuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Bagong Bird Farm ya, channel mengulas tentang burung-burung kicau ya. Iya. Ini sebelumnya gue mau berterima kasih banyak nih sama teman-teman yang sudah nonton video kita sebelum-sebelumnya, ngasih support ya, udah mendukung channel kita. Gue sangat-sangat berterima kasih. Nah, jangan di skip ya teman-teman ya, intinya kita supaya penyampaian ini bisa kita jalanin gitu ya. Jadi gini, kali ini gue mau ngebahas yang kemarin tuh murai gue nih, yang murai muda ya, cara naikin emosinya lebih cepet ya, agar lebih cepet gitu ya, lebih cepet. Nah karena ini gue jatuhnya 3 hari. Video sebelumnya pernah gue buat. Dia itu memang burung ini sempat gue pernah bawa ke lapangan. Terus di lapangan itu cuma hanya bengong aja, bengong, emosinya nggak ada. Memang untuk nyari settingan murai itu kita harus bawa dulu ke lapangan nih. Ini burungnya maunya gimana gitu. Karena jujur gue dalam nyeting burung juga baru pertama ya, untuk muda itu baru awal-awal nih gue nyeting burung muda gue juga. Nah akhirnya gue cari tahu, sama gue nonton channel teman-teman kita yang lain, oh ini begini dengan triknya begini gitu kan. Tapi tidak semua burung ini mau mengikuti trik ini gitu loh. Nah ini gue coba lagi dengan trik gue, yaitu kayak video sebelumnya, kita ulang yang sebelumnya nih ya kan. Gue pernah ngomong di sebelumnya itu, gue naruhnya dia ini adalah di sekelilingi dengan ternakan gue. Jadi gue taruh dia di tengah-tengah. Gue pengen riset, maksudnya ini burung gimana, ada perubahan apa enggak. Tapi dalam 3 hari ini alhamdulillah dia sudah mulai nih emosinya naik ya kan, terus birahinya naik. Cuman tinggal kita tes mentalnya aja nih. Dia tuh, karena nyeting untuk lapangan itu bukan nyeting yang kayak kita sembarangan, yang penting bunyilah burung, nggak gitu teman-teman. Dia harus ada isiannya, harus ada. Jadi kita harus perlu masterin dia, terus vitaminnya. Kalau orang-orang kan ada vitamin. Nah gue nggak nggunain vitamin dulu. Nah ini muda ya, sebenarnya banyak teman-teman gue juga banyak yang berhasil dengan muda aja. Jadi karena kan mereka punya trik sendiri ya, tips sendiri, trik-trik sendiri untuk mempelajari murai mereka masing-masing. Nah ini gue lagi coba nih murai gue ini ya, ini murainya. Nah tadi dia udah mulai emosinya sudah naik. Cuman ini kalau gue lihat dari sini emosinya masih kurang, sama birahinya tuh masih terlalu rendah ya. Tuh masih nyari, masih takut, terutama masih takut orang ya, agak sedikit takut orang. Padahal ini dari lolohan sendiri loh, itu pun masih takut. Karena gue emang awalnya dulu berpikir murai itu jangan terlalu jinak, takutnya ngelowo gitu teman. Nah mungkin video ini yang gue sharing-sharing ke teman-teman, mungkin di teman-teman bisa dipergunakan ya kan. Dan ternyata di murai teman-teman cocok nih dengan trik ini gitu. Nah ini kan gue baru 3 hari, gue ngeliat perubahannya, sudah ada sedikit perubahan gitu teman-teman. Tapi gue untuk kayak kroto, ulet, dengan yang lain gue belum gunain banget ya. Gue masih pakai yang normal aja. Gue pengen tahu, karena murai ini pengennya kita naikin samana sih maksimal emosi dia. Karena terlalu berlebihan pun juga salah gitu loh. Jadi kalau orang ngomong, siapapun ya, kayak gue umpamanya atau siapapun, gue beli dapat burung dari orang gacor, belum tentu di gue gacor. Kenapa? Beda.
beda, mungkin trik mereka seperti itu. Saat di tangan gue nggak ngerti, gue cuman hanya seperti biasa tuh ngikutin, ya udahlah jangkriknya sekian, ininya sekian, jemurnya nggak konsisten, itu nggak akan berpengaruh sama burung juga gitu loh. Jadinya burung yang tadinya burung bagus, tiba-tiba kita nggak bisa nyetingnya, malah bukan jadi burung yang dia cuma hanya matung gitu loh. Dan ada juga burung yang tadinya mungkin pas kita beli obyokan apalah, kita ambil nih, tiba-tiba di tangan kita bagus, berarti emang itu orangnya. Nah, jadi semua itu kembali pertama, yang paling pertama kriteria burung, yang kedua adalah perawatnya gitu. Kalau perawatnya konsisten, perawatnya teratur ya, maksudnya dalam mengurusnya dia tahu kriteria nih, maunya burung gimana nih, mau burung ini apa nih gitu. Jadi nggak semuanya orang berpikir, oh burung bagus kita beli, berapapun harganya kita beli, kalau kita nggak bisa ngerawat sama aja gitu loh teman-teman. Jadi intinya yang penting tuh apa ya, belajar dulu cara ngerawatnya gimana, tahu kriteria burungnya gimana gitu. Jadi nggak asal. Dulu awal juga sama, yang penting gue punya burung, gue punya ini burung. Dulu gue pernah ngalamin gue beli burung jadi di tangan gue nggak jadi, karena memang gue dulu nggak bisa gitu. Nah tuh kalian bisa lihat, nah tuh udah mulai tuh. Nah tinggal kita bikin masterannya gimana nih tuh. Nah kan kalau ngeliat burung kayak gini enak ya teman-teman. Oh udah mulai sujud. Nah apalagi di masterannya cop banyak gitu. Waduh. Nah kalian bisa lihat dadanya sudah mulai membelah tuh. Kan enak ya teman-teman kalau kita punya burung, lihat burung kita seneng gitu loh. Ini pertama gue juga sih sebenarnya menerapkan terapi di burung muda gitu loh. Karena burung-burung gue yang tua itu udah gue jadiin diternakan. Memang gue nyari anakannya sekarang gitu. Memang emosinya masih kurang ya, kayak kroto itu kan ada juga burung yang gak suka kroto, ada yang gak suka ulet gitu ya. Tapi kalau kelebihan juga salah, kurang juga salah ya kan. Jadi emang harus takarannya harus pas gitu. Jadi ini tinggal nyetingnya gimana nih, kita untuk naikinnya gimana nih supaya burung ini lebih aktif lagi. Ini kalau kita bawa ke lapangan, ke gantangan, atau kita ketemuin dengan musuh nih vektornya. Nah itulah proses ke lapangan itu untuk membiasakan mereka dengar burung-burung lain gitu. Maksudnya burung-burung murai dengan suara-suara lain gitu loh. Nah, mungkin gitu aja ya, karena ini baru prosesnya kita 3 hari. Kita masih poles terus nih, poles lagi supaya murai ini bisa lari ke gantangan temen-temen. Kalau kayak gini kan belum bisa ke gantangan ya, dia masih materinya masih belum ada. Kalau gue bilang sih ini belum ada ya, walaupun udah keluar sedikit-sedikit materi. Tapi menurut gue kalau untuk lapangan biasanya dia akan kalah dengan burung yang keluar materi. Dia akhirnya hanya ngukluk gitu atau bunyi cuma sekali begitu ya teman. Ya udah teman-teman, mungkin terima kasih banyak sudah nonton videonya, sudah ngasih
doa-doanya buat kita tentang channel ini. Semoga kita masih bisa berbagi ya, berbagi tips dan trik cara supaya burung-burung kita ini makin wah. Ya udah, selamat sore buat para sedulur-dulur, selamat sore semua. Sampai ketemu di channel-channel gue yang berikutnya. Salam kicau, salam peternak murai, salam sukses buat kita semua. Terima kasih banyak semuanya. Dah.